Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, apa kabar? Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program Galeri Banua, tentunya selama 60 menit ke depan. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Siring Menara Pandang, di mana sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan penutupan dari Banjarmasin Job Fair 2024, tepatnya pada tanggal 27 September 2024. Dan sebelum dilaksanakan penutupan pada hari ini, langsung oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Bapak Isa Ansari, telah dilakukan talk show yang berjudul Peluang Lowongan Kerja di Kota Banjarmasin dan juga bicara soal minat bakat yang juga berpengaruh dalam dunia kerja. Seperti apa? Berikut tayangannya untuk Anda. Banjarmasin Job Fair kembali dilaksanakan sebagai rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin ke-498 tahun. Agenda yang digagas Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin berlangsung selama 3 hari dimulai tanggal 25 September hingga 27 September 2024. Di hari pertama, Banjarmasin Job Fair dibuka secara langsung oleh Asisten Administrasi Umum Muhammad Mahmud. Tulak ke pasar menukar daun salam. Hagan dicampur ke masakan. Izinkan ulun mengucap salam hagan buhan pian sebaratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Perlu diketahui bersama bahwa Banjarmasin Job Fair ini adalah rangkaian hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-48 yang telah kita laksanakan selama sebulan penuh dari tanggal 1 sampai 30 September 2024. Dan ini adalah salah satu dari rangkaian untuk memperingati hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-48. Dan kami sampaikan juga sebenarnya yang membuka acara ini adalah Pak Wali Kota langsung, namun beliau pada kesempatan hari ini ada tugas kepala daerah yang tidak bisa tinggalkan, jadi dilimpahkan kepada kami untuk membacakan sambutan tertulis yang disampaikan beliau untuk kita bersama. Dan beliau berpesan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan dan bisa menyerap tenaga kerja dan bisa mengimplementasikan apa-apa yang diperlukan oleh perusahaan dan juga pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan sambutan tertulis dari Bapak Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Bidisina, untuk kita semua dalam rangka acara pembukaan pameran Bursa Kerja Job Fair tahun 2024 pada hari ini, hari Rabu 25 September 2024 di Siring Menara Pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya pada hari ini, sehingga kita dapat berhadir dalam pembukaan pameran Bursa Kerja Job Fair tahun 2024 yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin serta jajaran. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama atas nama pemerintah Kota Banjarmasin, ucapan terima kasih atas apresiasi setinggi-tingginya saya haturkan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, khususnya pada bidang pembinaan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja, serta pihak terkait lainnya yang telah menyelenggarakan dan mendukung pelaksanaan pameran Bursa Kerja atau Job Fair di Kota Banjarmasin. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud dari sinergisitas kita bersama dalam mengimplementasikan salah satu poin pada 6 misi pemerintah Kota Banjarmasin, yakni meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital, serta penguatan industri dan sarana distribusi perdagangan. Karena melalui kegiatan ini tersedia kesempatan kerja berjumlah sekitar 500 lapangan kerja dari 30 perusahaan pada berbagai macam sektor. Dalam hal ini kami pemerintah Kota Banjarmasin memiliki harapan
agar seluruh lapangan kerja yang tersedia dapat terserap secara keseluruhan, sehingga para tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal kita, bisa memiliki kesempatan untuk hidup maju dan sejahtera, serta agar tidak terjadinya kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial, dan tertutupnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal oleh berbagai perusahaan dan atau unit usaha yang beroperasi di Kota Banjarmasin. Hadirin yang saya hormati, kegiatan ini merupakan salah satu solusi bersama yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dampak dari tidak seimbangnya antara tinggi jumlah pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, serta kurangnya informasi terkait lowongan pekerjaan dari perusahaan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, setidaknya kita dapat memberikan informasi lowongan kerja bagi para pencari kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara up to date dan memberikan kesempatan bagi pencari kerja untuk memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, serta keahliannya untuk menekan tingginya angka pengangguran di Kota Banjarmasin. Sesuai dengan aturan yang berlaku pada Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pasal 35 ayat 2 dan 3 yang bunyinya perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pekerja paling sedikit 100 orang. Jadi kita mempekerjakan 1 orang dari 100 orang pekerja untuk jatah disabilitas. Itu yang diharapkan yang minimal. Apabila perusahaan swasta tersebut menggunakan teknologi tinggi dan tenaga kerjanya kurang dari 100 orang, maka paling sedikit wajib mempekerjakan 1 tenaga kerja penyandang disabilitas. Mudah-mudahan perusahaan-perusahaan di Kota Banjarmasin dapat bersinergi dengan baik dalam upaya kita ini, serta turut mendukung pengembangan investasi daerah agar iklim investasi kita bisa lebih baik dan menumbuhkan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Terakhir, pesan saya kepada para pencari kerja, mari gali terus kemampuan potensi diri Anda dengan mengikuti perkembangan zaman, serta lengkapilah persyaratan yang diperlukan dengan baik dan benar dalam lamaran pekerjaan yang diikuti. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dengan bersama-sama kita mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Pameran Bursa Kerja Job Fair tahun 2004 pada hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Wali Kota Banjarmasin Haji Ibnu Sina. Demikian saya sampaikan sambutan secara lengkap tertulis dari Bapak Ibnu Sina. Mudah-mudahan bisa kita jalani bersama dan kita realisasikan bersama untuk pencari kerja dan penyedia kerja di Kota Banjarmasin, supaya apa yang diamanahkan bisa 500 orang bisa terpenuhi oleh perusahaan yang ada di Banjarmasin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga ada sambutan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin, yakni Isa Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari panitia pelaksana kegiatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Kota Banjarmasin yang kita kenal sebagai kota perdagangan dan jasa, tentunya ini merupakan tujuan sebagai kota strategis juga bagi para pendatang ataupun sekedar berkunjung untuk melamar pekerjaan. Dapat kami sampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka kita atau TPT di Kota Banjarmasin di tahun 2022 itu sebesar 6,96%. Kemudian di tahun 2023 itu turun menjadi 6,70%. Artinya terjadi penurunan yang tentunya ini merupakan salah satu bagian kegiatan job fair ini sebagai langkah awal untuk mengurangi tingkat pengangguran yang dimaksud tadi. Bapak, Ibu hadirin yang ulun hormati,
Tentu pameran Bursa Kerja atau Job Fair pada hari ini merupakan kegiatan yang bermanfaat sekali bagi kita para pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan keinginannya. Kedua, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Permenaker nomor 39 tahun 2019 tentang penempatan tenaga kerja, kemudian DIPA Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun 2024. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menjadi suatu jembatan yang mempertemukan atau memfasilitasi pihak perusahaan dan pencari tenaga kerja. Yang kedua, agar bisa menempatkan pencari kerja ke dalam posisi pekerjaan yang tepat sesuai bakat, minat, dan kompetensinya. Kemudian dari segi perusahaan, Job Fair ini tentunya diselenggarakan untuk membantu perusahaan menemukan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai pada tanggal 25 sampai 27 September di Siring Menara Pandang, Kota Banjarmasin. Adapun perusahaan yang ikut kegiatan ini sekitar ada 30 perusahaan dengan lebih dari 500 pekerjaan yang dibuka. Dan termasuk juga kita membuka lowongan pekerjaan untuk kawan-kawan disabilitas. Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati dan ulun banggakan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami mohon maaf sekiranya dalam kegiatan pelaksanaan terdapat kekurangan dan ketidaknyamanan dalam kegiatan ini. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan, dan dengan itu kami mohon kesediaan Bapak Asisten 3 Administrasi Umum untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Ulun mohon izin 4 pantun. Jangan kadingat menyambat cakepnya lah. Susun rambutan andak di peti, layu sabiji bawa ke pinggir. Amun pian hendak begawi, ayo datangi acara Job Fair. Sebuting lagi lah supaya bagus. Mencari manggis sambil mamair, hendak dibawa gesan bahuma. Mari sukseskan acara Job Fair, mudahan terbuka lapangan kerja. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warina wal inayah muwafiqil pemitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 31 stand terlibat dalam Banjarmasin Job Fair 2024 dengan 500 lebih lowongan kerja yang dibutuhkan. Selain hadir stand-stand yang menyediakan lowongan kerja, juga terdapat stand pelayanan pendaftaran kartu pencari kerja serta konseling karir. Hari kedua dilaksanakan talk show dengan menghadirkan narasumber Fahrizal SP dari Kepala BP3MI, Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, dengan tema peluang kerja ke luar negeri. Saya lihat trailer di IG itu kayaknya makanya, tek Indonesia itu harus bisa nyuci, harus bisa apa-apa. Kalau ke luar negeri Korea Selatan syaratnya cuman
SLTP dan bisa SLTP bahasa pendidikannya ya? dan bahasa Korea. Bahasa Korea. Artinya selama ini image-nya kalau mau cari pekerjaan pengalaman 5 tahun, harus bisa nyuci, harus bisa bikin Korea apa segala macam. Kalau ke Korea Selatan tadi cuma syaratnya SLTP pendidikannya Iya, ya. dan ke bahasa nanti. Bahasa ya, OT. Terus juga ada perikanan. Perikanan Saya- juga. Perikanan ini saya masih menanyakan Pak, apakah di pabrik atau gimana Pak? Perikanan itu ada dua, ada yang sea base, ada yang land base. Yang sea base itu adalah di kapal penangkap ikan. Artinya Kapal- jangka kapal ibarat asing. orang Banjar nih berarti maunjun gitu. Ya, pengunjunan di laut kira-kira. Oh, gitu. gitu ya. Artinya hobi yang bisa menghasilkan. Hobi munjun bisa masuk lah kira-kira gitu. Nah, itu malah. Iya. Oke. Kalau yang land base itu pengolahan ikan dan packing di pabrik ikan di pelabuhan-pelabuhan itu ada juga. Jadi ada dua itu untuk yang Korea Selatan. Kalau tadi Jepang itu lowongan setahun berkisar antara sekitar 500 orang per tahun secara nasional dan itu biasanya tidak terisi dengan penuh. Artinya Masih ada untuk lowongan banyak. lowongan kalau orang Banjar, kita sambil bahasa Banjar sedikit ya Pak ya. Artinya kalau orang Banjar, wah ya ahli mencari gawean ya sebenarnya banyak lowongan yang tidak terisi gitu Pak ya. Betul, tidak terisi. Kalau yang untuk Korea Selatan setiap tahun ini ada 12.000 lowongan pekerjaan di Korea Selatan. 12.000. 12.000. Artinya Ini persen. syaratnya yang mungkin agak sulit itu tadi di bahasa gitu Bahasa, ya. bahasa. Tapi kalau Korea saya Pak, mungkin anak-anak milenial sekarang tuh lebih pinter daripada saya Pak. Karena nonton Karena film Korea ya. saya lihat TikToknya atau media sosialnya kayaknya isinya banyak Korea itu Pak. Betul. Lagi Artinya rame ya. secara tidak langsung ketika misalnya saya lihat tuh kadang dia nonton drama Korea, artinya secara tidak langsung mereka sudah belajar yang namanya bahasa Korea gitu. Familiar lah. Familiar, betul. Bahasa Korea. Jadi Korea masuk menarik dan peminat itu cukup banyak karena tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi dan sudah rame untuk Korea budayanya di Indonesia gitu. Terus gini Pak, saya mau tanya mungkin kita langsung ngobrol Oke, aja ya Pak ya. aja. Artinya ketika saya begawi ibarat orang Banjar itu jauh-jauh apa gerang yang ulun dapat yaitu nah artinya bujur pang pendidikan SMP timbul gajinya sama aja di sini jauh-jauh ulun begawi segini apa kayak itu nah. Ya, bagus itu. Jadi yang untuk kita yang sistem penempatan pertama tadi yang ke G2G ya, government to government. Untuk yang Jerman perawat ke Jerman itu gajinya 41 juta per bulan. Sebulan 41 Pak. Sebulan 41. Saya kepala Waduh. balai baru sudah segitu tuh. Aduh, iya Pak. Sebulan Kalau sebulan 41 juta. 41 bisa nabung paling enggak 20 gitu Pak. Oh iya betul. Jadi untuk ke Jerman itu gajinya 41 juta. Untuk ke Jepang itu kisaran antara 20 sampai 24 juta sebulan. Untuk yang perawat dan caregiver itu sama. Jadi juga ya? itu nanti ada di negosiasi saat akan menandatangani kontrak. Tapi kisarannya itu adalah 20 sampai 24 juta. Untuk Korea tadi berapa? Korea tadi minimal 17 juta rupiah. Nah, kontrak 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun di negara penempatan. Tapi boleh cuti kok kalau nanti ada kejadian atau hal-hal penting, anak bulik, kuitan meninggal, kuitan sakit, boleh cuti Sama, untuk Pak, pulang. ada jatah cutinya juga Iya, Pak, ya? ada jatah cuti. Jam kerja pun sesuai, jam kerjanya sesuai di Indonesia 40 jam kerja. Jika melebihi itu tadi base gaji ya. Oh, base-nya itu, Pak, ya? Iya, jika Saya bekerja. kira tadi take home pay Pak. Bukan, itu base itu. Oh, Nah, base-nya aja segitu apalagi kalau Ah. tambah lembur gitu Pak. ya? Jadi kalau kerja lagi nanti di lembur itu ada lagi lemburnya. Kalau di hari libur karena kita orang luar mungkin ya tidak kemana-mana daripada di asrama di kos, mending masuk deh kerja gitu. Itu dapat lagi nanti. Ada hitungannya. Di hari libur dikalikan 2 dia. Buset. Nah, jadi Artinya kalau seperti di itu. Jerman tadi mungkin bisa dapat sampai 60-70 gitu Pak. Ya mungkin segitulah 50-an paling tidak lah minimal begitu. Jadi kalau dari segi insentifnya sangat menjanjikan, kemudian lowongan pekerjaannya pun itu pada sektor-sektor formal yang juga cukup menjanjikan baik dari segi gaji dan keamanannya gitu. Soalnya mungkin itu tadi, saya mungkin yang baru datang ini saya jelaskan sedikit tadi Bapak menyinggung kalau dulu namanya TKI gitu Pak ya. Betul. Kalau sekarang namanya
Pekerja PMI. Migran Indonesia. Dan image TKI dulu itu tadi kerjanya ya itu tadi jadi pembantu gitu. Betul. Image negatif itu sudah kita rubah. Jadi Kepala BP2MI sudah mencanangkan beberapa hal untuk perubahan tersebut dalam 9 program prioritasnya. Salah satunya adalah menjadikan pekerja migran Indonesia sebagai warga negara VVIP, sehingga tidak hanya sekedar slogan, Mas. Jadi mereka pun diberikan fasilitas oleh negara berupa beberapa pelayanan, salah satunya adalah pelayanan keamanan. Jadi mereka wajib dimasukkan dalam jaminan sosial ketenaga kerjaan jika terjadi pemutusan hubungan kerja, jika terjadi kecelakaan kerja bahkan meninggal dunia, itu akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini salah satu solusi pemerintah. Yang kedua, untuk beberapa negara seperti Jepang itu dia hanya wajib untuk sebelum mendaftar itu N5. N5 itu basic dasar bahasa Jepang. Nah, untuk nanti masuk syaratnya ke N4 itu dilatih, diberikan pelatihan oleh pemerintah Jepang selama 6 bulan di Jakarta, kemudian pelatihan sambil bekerja selama 6 bulan di Jepang. Selama pelatihan tersebut sudah diberikan gaji $10 per hari. Nah, itu fasilitas yang diberikan. Termasuk Jerman. Jerman juga diberikan pelatihan. Kalau Jerman tidak mensyaratkan harus bisa bahasa Jerman. Begitu dia daftar lulus, dia interview, dia nanti pelatihan di Bandung untuk belajar bahasa Jerman selama 9 bulan. Selama ini masih hybrid, online dan offline. Itu nanti dibiayain oleh pemerintah Jerman, tinggal biaya hidup ke sana saja nanti yang di Bandung. Kemudian nanti sebelum berangkat dia dibekali dengan kalau persyaratan sudah pastilah ya, perjanjian kerja segala macam. Semua pekerja migran kita, khususnya yang G2G, itu dibekali namanya credential letter. Credential letter itu kartu negara yang biasanya diberikan hanya kepada duta besar dari kepala negara untuk menitipkan perwakilannya di luar negeri agar mendapatkan hak VVIP gitu. Nah, credential letter itu juga dikeluarkan oleh kepala badan untuk diberikan kepada perusahaan bahwa ini adalah pekerja kami yang baik, mohon untuk dipenuhi segala hak-haknya. Jadi ada campur tangan negara dalam memberikan pekerjaan ini, sehingga pihak pemberi kerja pun akan segan lah kira-kira untuk memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya lagi, sebelum mereka berangkat itu ada pelepasan. Kalau teman-teman mungkin pelepasan kontingen PON, pelepasan kontingen Olimpiade itu kan diseremonialkan gitu. Pelepasan pekerja migran Indonesia pun sekarang diseremonialkan di hotel berbintang, dihadirkan para pejabat negara, bahkan pernah dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam pelepasan tersebut. Ini kira-kira gambaran perubahan mindset. Kenapa kita tidak ingin lagi pekerja migran Indonesia itu seperti yang zaman dulu dimindsetkan negatif dengan hal-hal yang kurang beruntung gitu ya. Kita harus merubah mereka menjadi warga VVIP. Itu kira-kira Mas. Oke, itu tadi yang pertama ya Pak? Iya, G2G. Yang kedua itu adalah proses penempatan P2P, private to private. Itu antar swasta di Indonesia dengan swasta di luar negeri. Ini ada di 154 negara dengan berbagai jabatan yang sangat banyak. Nah, ini kita sudah connect ya Mas ya. BP2MI sudah connect dengan Disnaker dan Kemnaker. Itu nanti bisa dilihat di aplikasi Siap Kerja. Di aplikasi Siap Kerja Anda bisa memilih perusahaan apa yang ingin dituju, kemudian jabatannya apa yang ingin diinginkan oleh para pencari kerja ke luar negeri. Ada berbagai banyak jabatan, dari jabatan-jabatan formal seperti pertambangan, oil and gas, kemudian restoran, banyak restoran. Bahkan sekarang yang diperlukan juga ke Timur Tengah itu barista.
Barista diperlukan ke Timur Tengah untuk menempati coffee shop yang ada di Timur Tengah. Itu semua informasinya ada di aplikasi Siap Kerja dari Kemnaker. Nah, yang ketiga itu adalah proses penempatan G2P, government to private, jadi pemerintah Indonesia dengan swasta di luar negeri. Ini kemarin sempat dibuka di Timor Leste untuk bidan dan di Malaysia, namun sekarang masih di pending dulu karena ada evaluasi. Kemudian yang keempat itu adalah pekerja untuk kepentingan perusahaan sendiri. Nanti kalau perusahaan-perusahaan yang ada di sini siapa tahu punya proyek di luar negeri, kemudian dia menempatkan pekerjaannya ke luar negeri, itu termasuk dalam skema UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri. Yang terakhir itu adalah skema mandiri, skema pekerja yang mencari pekerjaan sendiri di website, gitu, mencari informasi sendiri, kemudian dia mendaftar sendiri, interview sendiri. Nah, semua kelima skema ini wajib terdaftar di pemerintah agar jangan menjadi korban penempatan non prosedural. Jadi setelah semuanya nanti selesai prosesnya, di ujungnya nanti datang ke Disnaker dan datang ke kantor kami untuk didaftarkan secara resmi. Pesan saya sih yang mandiri, tolong berhati-hati nih kawan-kawan, terutama kawan-kawan IT ya, karena banyak lowongan pekerjaan sekarang yang Kamboja, Thailand dan sebagainya, Vietnam. Nah ini yang berhati-hati. Karena sudah ada korban judi online dari Kalsel 2 orang di Kamboja dan saat ini sedang kita tangani gitu. Nah ini adalah ilegal, jadi tidak masuk dalam yang skema-skema tadi karena dia tidak terdaftar di pemerintah, gitu kira-kira. Oke, terima kasih dulu Pak. Mungkin dari rekan-rekan Naker ada yang mau bertanya tentang kegiatan yang dilakukan oleh BP2MI ataupun lowongan-lowongan, syarat-syarat dan berbagai macam yang telah disampaikan oleh Bapak Rijal di depan tadi. Mungkin 3 penanya dulu, silakan acungkan tangan kalau mau tanya. Kalau ada yang mau nanya untuk tentang lowongan pekerjaan luar negeri, misalnya, wah saya ini Pak sarjana akuntansi gimana ya daftarnya gitu, kalau mau keluar gitu. Nah, saya mau ke Amerika Pak, gimana gitu. Nah ini bisa nanti silakan ditanya. Atau boleh sekolah nggak sambil kerja? Nah, itu silakan. Siapa tahu yang ada berminat. Di hari ketiga, kembali dilaksanakan talk show pertama dengan tema peluang kerja di Kota Banjarmasin. Narasumber Muhammad Fikru Ilmi SPD sebagai pengantar kerja ahli pertama, Diskopumker dan dipandu oleh Fauzan. Dalam sesi ini dibahas tentang potensi diri, pemberkasan, peminatan perusahaan, wawancara dan informasi tentang lowongan pekerjaan. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Jadi mungkin bagaimana sih peluang kerja di Kota Banjarmasin ya Pak Bojan ya. Jadi untuk peluang kerja di Kota Banjarmasin ini sebenarnya terbagi menjadi 2 ya rekan Naker. Jadi ada dari dunia usaha dan ada dari dunia industri. Nah untuk dari dunia usaha sendiri bisa itu untuk membuka lapangan kerja sendiri atau memiliki wirausaha baru. Nah lalu lagi bisa juga ikut sama orang yang sudah memiliki usaha. Nah, jadi seperti itu. Dan untuk dunia industri, ini sebenarnya sudah ada data WLKP Kota Banjarmasin. Itu WLKP itu adalah wajib lapor ketenagakerjaan perusahaan. Jadi perusahaan yang terdata di Kota Banjarmasin berdasarkan itu ada sekitar 7 ribuan. Wah, 7 ribuan itu sangat luar biasa banyak. Nah, apalagi Banjarmasin ini digadang-gadang akan memiliki kawasan industri, tepatnya nanti akan ada di Mantuil atau Queen juga. Nah, jadi kalau bicara tentang peluang kerja di Kota Banjarmasin itu tidak mungkin tidak bisa bekerja sebenarnya. Nah, namun tidak bisa kita pungkiri ya Pak Bojan ya. Di Kota Banjarmasin ini kalau berdasarkan data dari BPS itu cukup lumayan tinggi, yaitu 6,7%. Nah, itu sangat tinggi dibandingkan kabupaten atau kota lain. Namun sebenarnya jika kita melihat berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja tempat kita itu sebenarnya mencapai sekitaran 60% kalau nggak salah ya. Artinya peluang kerja untuk bekerja di Kota Banjarmasin itu kesempatan kerjanya cukup tinggi karena tingkat partisipasi angkatan kerjanya itu rendah.
sedangkan penganggurannya itu tinggi. Jadi jika bicara tentang kesempatan kerja di Kota Banjarmasin, maka sangat berpeluang loh teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu sektor apa saja sih sebenarnya yang bagus nih, yang berpeluang nih untuk di Banjarmasin? Kebanyakannya di tempat kita ini jika berdasarkan dari rencana Trinaga Kerja Makro yang pada tahun 2022 dan 2026 itu sektor yang paling dominan kita ada pada jasa dan perdagangan. Nah, retail juga termasuk jadi bagian daripada peluang kerja di Kota Banjarmasin. Nah, seperti itu. Yang berikutnya mungkin tips dan trik memasuki dunia kerja. Kenapa sebenarnya banyak lowongan kok yang bekerja sedikit gitu ya. Jadi apa salahnya sebenarnya yang bikin sebenarnya lowongannya banyak, yang keterima sedikit seperti itu? Pak Fikru, silakan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Popojan ya. Jadi kalaunya bicara terkait persiapan dalam memasuki dunia kerja, sebenarnya saya bisa membaginya menjadi tiga ya Pak Popojan ya. Ada tahap awal, inti, dan tahap akhir. Nah pada tahap awal itu mungkin pertama-tama nih harus mengenali potensi diri. Nah kemana sih kita nih arahnya nih? Minat kita nih apa sih sebenarnya nih? Bakat kita nih apa sih sebenarnya? Nah itu perlu tuh digali lebih mendalam agar kiranya kita waktu bekerja itu tidak menjadi koto loncat. Nah agar kita benar-benar nih bekerja pada keinginan kita. Nah sebenarnya seperti itu. Nah lalu setelah misalnya nih kita tahu nih sudah mengenal nih potensi diri kita nih, kita perlu dengan meningkatkan performa kita. Misal nih salah satu contoh ya Pak Pojan ya. Saya ini misalnya jurusan LAS nih misalnya nih. Tapi waktu saya lulusan SMK LAS itu masih belum mumpuni nih terkait skill saya. Nah maka saya perlu dengan adanya mengikuti pelatihan lagi. Nah maka dari itu perlu tuh ditingkatkan performanya. Misal nih juga nih, saya lulusan dari SMK Farmasi. Lalu kemudian itu mungkin sulit nih untuk memasuki dunia kerja nih, karena kan yang dicari misalnya di 3 farmasi. Nah maka saya perlu untuk meningkatkan performa kita melalui dengan sekolah lagi. Nah seperti itu. Itu pada tahap awal ya. Jadi kalaunya bicara mengenai ini, kita perlu sebenarnya ya, kita perlu. Lalu lagi setelahnya itu perlu dengan peminatan perusahaan. Kita setelah kenal dengan maunya kita kemana nih, maunya kita sudah fix nih misalnya nih masuk nih ke jurusan farmasi nih, kita harus tahu nih peminatan perusahaan, budaya kerja di perusahaan itu, apakah kita ingin melamar di perusahaan A, apakah kita ingin melamar ke perusahaan B, seperti itu. Nah setelah kita sudah fix, maka kita perlu dengan tahap inti tadi. Nah kemana kita? Menunjukkan lamaran kita atau membuat CP kita. Lalu CP yang menarik itu seperti apa? Nah seperti itu kita perlu tuh memahami itu. Ya kan CP ini sekarang kan terbagi menjadi 2 nih, ada ATS dan ada kreatif. Nah lalu lagi dan terakhir ada pada tahap akhir, yaitu kita perlu dengan melamar pekerjaan sesuai dengan persyaratan. Jadi banyak persyaratan yang kiranya diwajibkan oleh perusahaan seperti itu. Misal nih harus S1 sih misalnya, atau harus SMK sih misalnya. Lalu lagi harus umurnya sekian sih misalnya. Nah, jadi ada beberapa persyaratan perusahaan juga. Nah, seperti itu. Talkshow kedua yakni dari PKKS Kelas bersama Rimbar Pristasanti, psikolog PKKS Banjarmasin, yang membahas minat serta tips saat wawancara mulai dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, gimana sih tipsnya Mbak menghadapi wawancara ini dari Mbak Rimbar ini? Ya, sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Fikrul ya, Pak Fikrul tuh sudah sangat lengkap sekali. Jadi saat teman-teman nanti wawancara tentu harus persiapan ya. Persiapan tadi ya, kalau dari sikap ya, saat sudah tahu akan ada panggilan wawancara kerja, maka jangan pakai sendal jepit ya, celana jeans, pakai baju yang sekarang di YouTube tuh udah banyak banget ya Pak.
semua kece-kece ya. Di YouTube tuh semua tampilannya apa sih yang harus dilakukan, bajunya gimana sih kalau wawancara kerja, oh seperti ini tuh, yang nggak boleh tuh ini. Nah itu silahkan dilakukan, itu bahkan nanti akan membuat kita tuh sebetulnya percaya diri. Salah satu Salah trik juga satunya ya, Ati, ya. trik, jadi kita udah pede duluan nih, oh aku udah kece kan, nah Udah siap gitu ya. udah pede, nah tinggal nanti saat menjawab pertanyaan, tadi seperti yang disampaikan Pak Fikrul ya, ada 3 ya kompetensi ya. Nah itu juga teman-teman harus tahu, kadang saat ini, fenomena yang saat ini terjadi itu Pak, kadang misalnya ditanya kamu kuliah di mana, saya kuliah di komunikasi misalnya. Apa aja sih yang dipelajari di saat kamu kuliah di komunikasi? Tuh banyak yang nggak bisa jelasin. Padahal dia menjalani gitu ya. Padahal dia menjalani 4 tahun ya Pak, ya kan? Padahal dia menjalani 4 tahun. Bahkan mungkin banyak yang kumlot, tapi saat ditanya kenapa sih kok nggak bisa menerangkan? Berarti Sedangkan kompetensinya mungkin tadi 3 kan ada dari ya. pengetahuan ya, Iya, pengetahuan, keterampilan, sama sikap. sikap ya. Nah itu sebenarnya sudah sangat lengkap lah, itu sebenarnya kita harus punya, makanya kenapa disebut kompetensi, karena 3 itu sudah ada dalam diri kita semua. Jadi kalau misalnya kita ditanya, terus kamu waktu belajar tentang komputer apa aja yang kamu pelajari, atau ketika SMK kamu belajar tentang teknik komputer jaringan ya, TKJ apa aja, panjang. Nah berarti pengetahuannya Sebenarnya harus siap belum. dulu berarti ya. Pengetahuannya belum. iya, Apalagi keterampilan pengetahuannya mungkin. belum. Padahal saya mungkin bisa saja nggak tahu sama sekali tentang TKJ itu apa. Karena tidak semua orang tahu dengan pengetahuan yang lain gitu ya. Iya, jadi kan tinggal disampaikan aja saat kelas 1 saya mempelajari tentang misalnya apa aja sih bagian-bagian dari komputer. Hardware gitu ya. Ada kan ya Pak? Ada. Dijelaskan aja. Nah itu sebetulnya nilai atau poin bagaimana saya sebagai pewawancara menilai bahwa Anda punya pengetahuan yang cukup terhadap suatu bidang yang Anda tekuni. Kalau bidang yang ditekuni saja tidak punya pengetahuan, bagaimana yang lain gitu kan ya? Iya. Nah itu harus pengetahuannya harus tahu dulu. Belajar misalnya psikologi, apa aja yang dipelajari di psikologi, masih bingung misalnya gitu ya. Nah itu berarti pengetahuannya belum dapat. Gimana keterampilannya? Pasti masih Jauh. kurang juga gitu ya. Jadi 3 itu memang harus diketahui. Caranya gimana? Ya perbanyaklah mencari pengetahuan ya. Banyak sharing sama dosen, sama temen, itu kan juga memperkaya kita ya. Terus apalagi ya, gimana caranya supaya misalnya waktu di sekolah ya udah cuma ngikutin aja. Nah coba deh dibuat dari sekarang supaya pengetahuan itu nempel terus, berubah menjadi keterampilan dan muncul di sikap, maka berbagi aja. Misalnya saya tahu nih materi tentang teknik komputer jaringan, gimana caranya membersihkan virus. Sekarang bikin kelas online atau bikin video di TikTok atau video di YouTube. Bagaimana cara membersihkan virus? Nah itu nanti akan jadi ilmu kan Pak. Betul. Itu nanti akan terwujud dalam kompetensi karena kita punya pengetahuan, kita punya keterampilan untuk menyampaikan itu kepada orang lain. Jadilah sikap, oh bahwa kalau misalnya saya akan searching atau gimana caranya membersihkan virus, saya akan cari nama misalnya Pak Fauzan, udah langsung keluar tuh Pak di YouTube rekomendasi gitu. Usai talk show dilaksanakan penutupan Banjarmasin Job Fair 2024 langsung oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Isa Ansari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, marilah kita mengawali dengan membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ushidu bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, maha besar asmamu dan maha agung kekuasaanmu yang menjadikan kami tak pernah enggan menadahkan tangan, tak pernah lupa memanjatkan puji syukur
atas limpahan karunia-Mu yang senantiasa kami memohon keampunan atas segala kesalahan dan selalu memohon pedoman untuk mencapai kebahagiaan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dalam rangkaian acara penutupan pameran Bursa Kerja Job Fair sebagai pengelolaan informasi pasar kerja Kota Banjarmasin, kami bermunajat memohon ijabah atas doa yang kami panjatkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas izin dan karunia-Mu, jadikanlah Job Fair ini mampu mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan yang memerlukan tenaga kerja sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi, sehingga formasi bursa kerja dapat terserap secara keseluruhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dan siapa saja yang memiliki jalan hidupnya berdasarkan iman dan takwa kepada-Mu semata. Ya Allah, yang Maha Kuasa, yang menentukan segalanya, rahmatilah selalu usaha kami, berikan kesuksesan dan keselamatan bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan dan usaha kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu pandai bersyukur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Bapak Haji Muhammad Isa Ansari SLAP. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Bapak Insai Pula, para Kepala Bidang, Kepala BP3MI Kalimantan Selatan dan Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan perusahaan, Perumda, Perusda, Kepala BLK, Bapak Ibu, seluruh ASN dan hadirin yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini dapatlah kita berkumpul dan bertemu muka serta bersilaturahmi dalam rangkaian penutupan Banjarmasin Job Fair 2024, di mana ini merupakan salah satu program dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, tentunya dalam menurunkan angka pengangguran di Kota Banjarmasin. Kedua kalinya tak lupa pula kita ucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami laporkan, kegiatan Job Fair dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 27 September hari ini selama 3 hari dengan jumlah pengunjung di hari pertama sejumlah 208 orang, di hari kedua 282 orang, di hari ketiga sebanyak 150 orang terhitung jam 12 siang. Kalau sesudah zuhur kayaknya tidak lagi, walaupun saat ini kita melaksanakan penutupan, pelayanan tetap kami lakukan, khususnya pembuatan kartu AK1 sampai jam pulang nanti. Pameran Bursa Kerja ini merupakan salah satu program apa yang saya sampaikan tadi, program kegiatan dari kita. Kemudian tentunya dari program ini kita ingin mempertemukan antara perusahaan dengan
pencari kerja. Kalau kami total selama 3 hari pengunjung yang terdata pada saat ini adalah 640. Artinya jumlah lowongan yang disediakan oleh perusahaan sekitar 30 perusahaan adalah 500. Mudah-mudahan lowongan yang ditawarkan perusahaan bisa semuanya terisi. Dalam 3 hari ini kami beberapa talk show yang kita lakukan, Pak. Jadi di hari pertama memang tidak ada kegiatan talk show walaupun kemarin dijadwalkan ada dari BP3MI, kemudian berhalangan. Alhamdulillah di hari kedua telah diisi ya. Kemudian di hari ini tadi juga dilaksanakan talk show yang diisi oleh dari dinas kita, dari pengantar kerja dan juga dari perusahaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula kami atas nama panitia pelaksana tentunya mengucapkan ampun dan maaf apabila dalam pelaksanaan ini tentunya terdapat kekurangan, kesalahan dan kehilafan. Kami tidak sepenuhnya bisa melayani teman-teman dari perusahaan dengan penuh ya. Dan mudah-mudahan kegiatan job fair di tahun mendatang bisa lebih baik lagi. Dan juga pada kesempatan ini kami berharap tentunya kepada perusahaan yang mengikuti job fair, kami mohon dengan sangat setelah pelaksanaan job fair, laporan penempatan akan kami tagih. Jadi output dari kegiatan memang adalah penempatan tenaga kerja. Apakah nanti melalui outsourcing, apakah sebagai pegawai tetap, dan lain sebagainya. Kami menunggu laporan Bapak Ibu ya untuk bisa melaporkan melaporkan jumlah tenaga kerja yang direkrut melalui pelaksanaan job fair kali ini. Walaupun kami sadari memang setelah ini proses administrasi dan segala macam baru nanti ditindaklanjuti di perusahaan masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati dan Bapak Kepala Dinas yang kami banggakan, kami berharap semoga kegiatan job fair di masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Pelayanan yang kami laksanakan juga bisa lebih maksimal sehingga bisa bermanfaat bagi semua orang. Karena kita tahu bahwa kegiatan job fair merupakan salah satu sarana untuk penempatan tenaga kerja dan juga salah satu untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Jadi kami berharap kegiatan ini alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dengan memohon kepada Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin untuk menutup kegiatan ini secara resmi dan sekaligus tentunya memberikan sambutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun sambutan Wali Kota Banjarmasin yang dibacakan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Dalam sambutannya ia berharap Banjarmasin Job Fair akan menjadi pemicu para naker untuk bekerja dan diterima di perusahaan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala BP3MI Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah atau yang mewakili. Yang terhormat pimpinan BUMD dan BUMN atau perusahaan peserta Job Fair tahun ini. Yang terhormat Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja. Yang terhormat seluruh pejabat struktural dan fungsional Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
Yang ulun hormati seluruh ASN dan non-ASN, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Yang ulun banggakan seluruh hadirin, para undangan, serta para peserta job fair yang hadir pada kesempatan di sore hari ini. Pertama, ulun mohon izin menyampaikan kata sambutan dari Bapak Wali Kota Banjarmasin di acara penutupan pameran Bursa Kerja Job Fair tahun 2024. Dengan mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama pada penutupan pameran Bursa Kerja Job Fair tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Salawat dan salam mari kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman. Pertama, kami mengapresiasi adanya kegiatan-kegiatan seperti job fair ini yang tentunya kegiatan ini akan banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan adanya kegiatan pameran Bursa Kerja atau job fair ini, paling tidak ini dapat memberikan informasi lowongan kerja bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang up to date. Dengan memberi kesempatan bagi seluruh pencari kerja untuk bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kompetensinya, sehingga secara bersama-sama dapat menekan tingkat pengangguran di Kota Banjarmasin, dan kami sambut dan kami dukung agar sekiranya kegiatan job fair ini dapat terus berlangsung. Dan yang tak kalah pentingnya, kita dengan melaksanakan kegiatan pameran Bursa Kerja ini merupakan salah satu solusi kita untuk mengatasi dampak tidak seimbangnya antara pencari kerja dengan lowongan kerja yang tersedia. Kami berharap melalui momentum pameran Bursa Kerja atau job fair ini akan menjadi pemicu bagi para pencari kerja untuk bekerja dan semoga bisa diterima oleh pemberi kerja atau perusahaan. Para hadirin undangan yang ulun hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Dengan seizin para hadirin sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Kegiatan pameran Bursa Kerja Kota Banjarmasin tahun 2024 secara resmi dinyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua ikhtiar kita, dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Wali Kota yang kami bacakan, dan dengan demikian kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak 640 pencari kerja hadir dalam Banjarmasin Job Fair selama 3 hari dengan 500 lebih lowongan kerja yang disediakan. Sampai hari ini pendaftaran kartu AK1 sekitar 60 kartu. Pasti ya, untuk penggunaan kartu AK1 itu sendiri adalah salah satu syarat untuk mendaftar atau melamar di perusahaan. Jadi ketika job fair ini berakhir, tentunya bisa selama 2 tahun ke depan masih bisa menggunakan kartu tersebut. Tentunya harapan kita adalah ketika pelaksanaan job fair ini
banyak lowongan yang tersedia yang disediakan oleh perusahaan. Kita berharap mereka yang datang ke Job Fair dan melamar pekerjaan pada saat ini tentunya bisa diterima sebagai tenaga kerja. Tentunya ya harapan kita ya pasti untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Banjarmasin. Ya, dan juga insya Allah tahun depan juga kita akan melaksanakan Job Fair kali ini. Terkait dengan pelaksanaan Job Fair tahun ini, alhamdulillah yang pertama dapat berjalan lancar dan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari perusahaan-perusahaan yang telah hadir atau ikut dari acara Job Fair pada pelaksanaan tahun 2024 ini. Untuk antusias masyarakat itu sangat lumayan tinggi. Dari catatan yang kita catat pada hari ini ada sekitar 640 lowongan kerja atau pencari kerja yang ikut mendaftar di beberapa perusahaan yang ada ikut pameran pada Job Fair kali ini. Berkenan dengan hal demikian, kami tetap akan melaksanakan beberapa pelatihan, khususnya peningkatan kapasitas dari calon-calon pencari kerja yang ada di Kota Banjarmasin. Semoga ini memberikan angin segar juga bagi pencakar yang belum bisa bekerja dan dapatkan pekerjaannya nanti. Harapan kita semoga mereka betul-betul ingin bekerja gitu, dalam artian memang memanfaatkan fasilitas dan sarana yang ada sehubungan dengan kegiatan Job Fair ini, dan juga mudah-mudahan di lain waktu kami bisa lebih maksimal lagi untuk memberikan informasi berkenan dengan bursa kerja di tahun yang akan datang. Banjarmasin Job Fair tahun 2024 mengambil tema kayu baimbai untuk keberlanjutan pembangunan Banjarmasin. Dan pemirsa, demikianlah tadi penutupan dari Banjarmasin Job Fair 2024 yang merupakan rangkaian dari hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-498. Besar harapan setelah dilaksanakan Banjarmasin Job Fair 2024 ini bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Banjarmasin karena kurang lebih 500 lowongan pekerjaan tersedia di 31 stand yang ada di Banjarmasin Job Fair 2024. RKT saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.